PKN tugasnya itu promosikan usaha. Itu marketing adalah dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan seperti pasar yang telah ditargetkan. Konsep dari marketing ada 6, yaitu market. Yang pertama base, yang kedua produk, yang ketiga promosi, yang keempat harga, yang kelima orang, yang keenam proses. Manfaat marketing mampu menganalisis keuangan, alokasi sumber daya yang bijaksana, memfasilitasi proses komunikasi, alokasi dan dialog. Oke, lanjut. Fungsi marketing mix. Oke, sebelum untuk masuk ke fungsi mix, marketing mix itu dapat diartikan dengan marketing mix adalah satu gabungan yang pada dasarnya dari marketing basic ke development. Dan untuk saat ini kita membahas fungsi marketing mix. Di sini kita kelompok 3 dan kita ada 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi distribusi fisik. Distribusi fisik suatu produk yang dapat dilakukan dengan cara mengangkat dan menyimpan produk. Yang mungkin ini lebih ke distribusi real pada konsumen ke distributor. Yang kedua ada fungsi pertukaran, yang mana konsumen dapat membeli produk dari yang berasal dari produsen, baik itu menukar uang dengan produk. Fungsi pertukaran ini lebih ke market atau lebih ke pasar, yaitu ada pertukaran dari uang dengan nilai barang. Dan yang terakhir ada fungsi perantara, media perantara untuk menyampaikan produk dari produsen pada konsumen yang berhubungan dengan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Fungsi perantara berkaitan dengan seperti e-commerce atau marketplace, yang mana di fisik tidak terlalu real, hanya beberapa gambar yang akan didistribusikan pada konsumen atau calon konsumen. Dan untuk materi selanjutnya yaitu promotion mix. Promotion mix adalah sebuah strategi yang menggabungkan beragam metode marketing untuk mencapai satu target pemasaran tertentu. Mungkin marketing itu untuk saat ini kita bahasnya masih bersih beberapa yang mungkin dari tim kami ada keterbatasan pengetahuan. Oke, lanjut. Manfaat promotion mix. Yang pertama meningkatkan efektivitas promosional campaign. Maksudnya di sini adalah meningkatkan efektivitas itu seperti halnya meningkatkan laba dan mengurangi pada suatu promosi hingga promosi itu dapat dimaksimalkan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas komunikasi dengan konsumen. Ya seperti diketahui bahwasanya marketing itu tidak jauh dengan relationship atau hubungan antara konsumen dengan market, konsumen dengan produsen. Yang ketiga mengedukasi audiens. Di sini dasar marketing itu adalah menjelaskan apa produk yang akan didistribusikan. Nah, seenggaknya marketing itu harus perlu menguasai ilmu, memahami beberapa karakter audiens, dan memahami produk yang akan disampaikan kepada audiens agar nanti akan timbul yang namanya pertukaran barang dan jasa. Yang keempat, membantu segmentasi audiens, dan yang kelima mengedukasi audiens seperti itu. Oke, lanjut. Sini ada 4 hal penting yang dalam proses ini harus kita pertimbangkan, antara lain. Yang pertama ada price kan ya, perlu diketahui price itu harga. Yang kedua ada produk, tiga ada promosi, dan keempat ada place. Keempat hal penting ini tidak bisa lepas dari marketing. Selain harga, produk, promosi, dan price ini, marketing tidak ada apa-apanya. Oke, untuk pengertiannya price adalah jumlah uang konsumen keluarkan saat melakukan pembelian dari produk atau layanan Anda. Dan yang kedua yang pasti produk, nggak mungkin kan marketing nggak ada produk, baik itu fisik ataupun gambar dari gambar. Produk adalah barang atau layanan yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat ada promosi yang berkaitan langsung dengan marketing. Kegiatan yang mencakup seluruh strategi marketing mulai dari penawaran khusus, diskon, sesi layanan produk, iklan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yang pasti flash. Tanpa adanya flash kita tidak bisa melaksanakan tukar uang atau tukar barang dengan uang, ataupun melaksanakan marketing dengan lain.
bagi lokal. NTM dan MEN adalah usaha dengan jasa konveksi skala rumahan yang memproduksi pakaian dari suatu kebutuhan sandang manusia dari kaos, kemeja, jas, dan seragam. Jasa produksi sandang pakaian skala rumahan dengan standar jahitan overdeck dengan 2-3 jauh. Bahan yang dipakai bersifat dingin ketika dipakai. Kami juga melayani customer sesuai permintaan pelanggan. Waktu produksi sesuai kesepakatan antara kami dan pelanggan. Upaya kecil usaha baju lokal yang pertama marketing. Strategi pemasaran melalui media sosial dengan iklan IG, X, dan BBB. Dan datang ke instansi untuk melakukan pengawalan kerjasama pembuatan PBH atau startup. Peran yang dilakukan mitra usaha mensuplai bahan kain untuk kebutuhan produksi dan pemotongan kain atau potongan kain lebih presisi. Yang kedua, advertisi. Segmentasi pasar mengikuti usia 17-25 tahun dengan pendapatan 2 juta ke atas. Komunitas seluruh Indonesia khususnya Jawa Timur, instansi seluruh Sidoarjo dan sekitarnya. Yang ketiga, sales promotion. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan cashback 20% dan jika ada jahitan dan size yang tidak sesuai dengan pesan kami akan menggantikan uang kita dalam biaya. Selanjutnya, publicity. Penempatan berupa foto atau tayangan visual melalui sosial media di Instagram bertujuan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, orang-orang atau suatu institusi yang biasanya dilakukan melalui pendekatan umum. Selanjutnya, public relation. Jika terdapat konkuren, waktu kami akan cashback 20% dan jika ada jahitan dan size yang tidak sesuai dengan pesan kami akan menggantikan uang dan biaya. Selanjutnya, brand marketing. Memberikan katalog secara langsung atau sendiri dalam menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan penjualan yang tidak dalam sistem penjualan. Kurang lebih dosen presentasi kami seperti itu. Tidak ada pertanyaan, saya persilakan. Contoh dari promotion itu apa aja? Promotion mix dalam artian dalam konflik besar adalah promosi yang mana menggabungkan antara satu promosi ke promosi lainnya. Promosi ini contohnya banyak sih Pak, mulai dari banner-banner baru di pinggir jalan ataupun bagian brosur itu ada sebagian dari promotion mix. Dan mungkin banyak pernah melihat pembukaan outlet TOC baru biasanya membagikan brosur ke sekitar rumah. Nah mungkin contohnya banyak sekali juga dari yang mungkin ada kemarin ada promo misalnya kan bagikan brosur dan mungkin itu saja sih contoh dari promosi mix. Apa saja hambatan yang terjadi dalam integrasi marketing? Oke, untuk pertanyaan kedua yaitu apa saja sih hambatan integrated marketing communication? Nah, dalam konsep ini communication diartikan dengan komunikasi antara konsumen dengan distribusi. Biasanya hambatan yang dihadapi adalah miskomunikasi antara satu sales promotion dengan satu sales promotion. Biasanya dalam suatu lembaga atau suatu wilayah mempromosikan suatu produk itu perlu adanya komunikasi antara satu sales dengan satu sales yang lainnya. Misalnya ada si kepala sales itu. Itu adalah hambatan yang pertama. Hambatan yang kedua yang mungkin dari segi cuaca. Misalnya cuaca mendung membuat kita brosur, kasih tapi kita udahan dia bodos, tak jadi bagian brosur. Nah, barangkali ada hujan badai yang ribut, pasang baliho kan nggak mungkin, pasang baliho. Ya mungkin itu saja sih hambatan dari integrated marketing communication. Barangkali ada yang ditanyakan lagi. Mungkin terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya terima kasih kepada teman-teman dan rekan tim saya. Saya mewakili selaku direktur yang bertugas. Kiranya ada kekurangan, mohon maaf jika ada